itu kita tutup sekarang, fasten your seat belt. Nah sekarang saya mulai lembaran yang baru setelah pandemik. Pandemik belum selesai, tetapi saya merasa di dalam roh saya sudah mulai ada kelapangan demi kelapangan. Dan kita tidak mengalahkan pandemik, perhatikan ini. Tapi kita overcome. Defeated and overcome dua hal yang berbeda. Defeated kita mengalahkan, tapi kalau overcome itu berarti kita bisa stronger, lebih kuat. Covid menghantam tapi kita tetap, Covid menghantam kita tetap, dan lama-lama kita menjadi overcome. Pengertian bahasa Indonesia overcome tetap kemenangan, tetapi pengertian hurufiah overcome itu berbeda dengan won atau win. Saudara ngerti ya maksudnya? Nah untuk itu saya mau berkata khotbah hari ini after the pandemic. Setelah pandemik itu apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat. Karena saya percaya seperti saya katakan tadi, sedikit atau banyak pandemik telah merubah cara hidup kita. Disadari atau tidak disadari, pandemik merubah cara cash flow kita. Disadari atau tidak disadari, pandemik telah mengubah cara makan kita, cara bergaul kita. Nah, untuk itu saya ingin membahas dengan pengertian yang Tuhan berikan kepada saya. Camkan ini saya dapat dan saya rangkumkan sendiri. Nah hari ini akan banyak ayat untuk menegaskan bukan cuma pendapat saya. Sehingga saudara akan diteguhkan ayat demi ayat. Nah untuk itu mari kita mulai. Pertama, kata pandemik tidak terdapat di dalam Alkitab. Saudara boleh cari di kamus, saudara boleh cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saudara tidak akan menjumpai kata pandemik di Alkitab. Karena bahasa atau kata pandemik adalah merupakan kosakata yang baru. Yang waktu zaman Alkitab ditulis itu belum ada. Tetapi bukan berarti tidak ada persamaannya. Saya lihat di Oxford Dictionary, pandemik adalah wabah penyakit yang membawa kematian yang menyebar dari satu tempat ke seluruh negara bahkan ke benua kontinen. Saya ulangi, pandemik adalah wabah penyakit yang membawa kematian yang menyebar dari satu tempat ke seluruh negara bahkan ke seluruh kontinen, antar benua sampai ke seluruh dunia. Itu definisi dari Oxford Dictionary tentang pandemik. Nah, saya mau bawa sekarang pengertian ini. Apakah pengertian wabah penyakit yang berasal dari satu tempat yang menjalar ke semua, ke daerah-daerah lain, bahkan satu negara, bahkan kontinen atau benua bisa terjangkit penyakit, tidak ada di dalam Alkitab? Banyak. Makanya saya bilang bukan berarti di Alkitab tidak terjadi pandemik. Cuman pengertian dan bahasa atau kosakatanya yang berbeda. Di Alkitab pandemik ditulis dengan kata lain plague. Plague dan pestilence. Itu saudara bisa temukan dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris disebut plague atau pestilence. Pengertiannya adalah sama, wabah penyakit yang melanda satu tempat dan menjalar ke banyak tempat yang lain yang bisa mematikan atau juga bisa tidak mematikan, tetapi sangat-sangat membawa dampak yang menyakitkan bagi orang yang menderitanya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu juga disebut tulah. Saudara mengerti itu? Dalam bahasa Indonesia disebut tulah. Pestilence atau wabah penyakit yang mematikan, itu juga definisi dari Oxford Dictionary. Pandemik di dalam Alkitab sama dengan plague dan pestilence. Oke, jadi sudah jelas ya, kita cari sekarang apa yang terjadi di dalam Alkitab yang kita ketemukan banyak Alkitab sejak Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, bahkan sampai ke kitab Wahyu menulis tentang pestilence atau plague ini. Mari kita lihat yang pertama adalah
sebelum kita lihat ayatnya, sudah lihat nggak apa-apa. Tetapi saya mau berikan penjelasan di sini. Apapun yang terjadi, baik plague, baik pestilence, baik wabah, baik penyakit, bahkan kadang-kadang bencana itu dikatakan juga menjadi plague. Tidak harus selalu penyakit. Tidak harus selalu penyakit. Gempa bumi, wabah kelaparan, itu pun dikategorikan dengan plague atau pestilence. Tidak harus selalu penyakit. Oke. Nah, ayat Keluaran 9 ayat 13 sampai 16 adalah plague atau pestilence atau tulah yang Tuhan berikan kepada Fir'aun atau kepada orang Mesir karena menghalangi rencana Tuhan. Nah, saya menyimpulkan whatever reason, apapun alasannya, plague atau pestilence atau tulah atau wabah tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Garis bawah ini. Mungkin bukan Tuhan penyebabnya, tetapi bisa juga Tuhan penyebabnya. Saudara mungkin membantah, mana mungkin Tuhan yang Maha Kasih kau mendatangkan plague, kau mendatangkan wabah yang mematikan. Terbukti dalam Alkitab. Nanti kita akan lihat bahwa Tuhan sendiri yang menjalankan wabah penyakit sebagai tulah, sebagai hukuman. Bahkan mungkin orang zaman perjanjian lama boleh dikatakan sebagai kutukan. Tapi dalam perjanjian baru kata kutukan itu kita tidak jumpai lagi. Tapi sebagai result dari tabur dan tuai daripada upah. Daripada ketidakrohanian bangsa Israel atau dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, Keluaran 9 ayat 13 sampai 16 kita lihat. Itu pembukaan saya supaya saudara jangan salah paham. Supaya saudara mengerti bahwa termasuk pandemik, termasuk COVID-19 itu diizinkan Tuhan. Saya tidak tahu apakah pandemik Tuhan yang initiate, karena saya tidak melakukan research itu, tetapi saya sangat yakin bahwa COVID-19 diizinkan Tuhan untuk memurnikan gereja Tuhan. Nanti kita lihat beberapa reason yang saya tunjukkan. Nomor 1, Keluaran 9 ayat 13 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 14 saya juga kasih garis kuning. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku. Nah, kata tulah itu saudara, Tuhan yang melepaskan tulahku, bukan setan. Tuhan sendiri. Terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Saudara perhatikan, Tuhan mendatangkan tulah bukan untuk membasmi manusia, bukan untuk mengurangi kepadatan penduduk, tetapi Tuhan mendatangkan tulah untuk supaya orang-orang yang menghalangi kedaulatan dan kemuliaan Tuhan itu disingkirkan. Ayat 15. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar. Tuh, sampar, tulah itu adalah kata lain dari pandemik. Sehingga engkau terhapus dari atas bumi, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ayat 16, kita baca sama-sama apa yang terjadi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ada yang Tuhan hajar, tetapi ada yang Tuhan biarkan hidup. Untuk apa? Bukan untuk stres. Gila, wabahnya mengerikan. Wah, gini. Kita sering terfokus kepada wabahnya. Tetapi ayat 16 berkata kepada kita apa? Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Get the point? Jadi poin ini adalah bangsa atau orang atau suku atau golongan yang menentang rencana Tuhan
At the end of the day, setelah Tuhan kasih warning, setelah Tuhan kasih persyaratan dan tidak pernah diikuti, maka Tuhan akan mendatangkan plak kepada mereka. Jelas? Yang kedua sekarang. Tadi kepada musuhnya Tuhan, yaitu Mesir, yang menghalangi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sekarang kita lihat plak yang Tuhan izinkan terjadi kepada bangsa pilihannya Tuhan sendiri. Kita baca di dalam 2 Samuel 24 ayat 13 sampai 15. 2 Samuel 24 ayat 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud. Siapa Gad? Nabi utusannya Tuhan kepada Daud. Memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku. Saudara yang mungkin gak familiar dengan cerita ini, saya kasih latar belakang sedikit. Satu hari Daud sudah menjadi raja yang besar, sudah berkuasa atas seluruh Israel. Lalu dia merasa bahwa betapa kerajaannya itu hebat. Dia membuat sensus. Bukan seperti sensus sekarang kependudukan untuk tahu bagaimana keragamannya, bukan. Tapi sensus yang Daud lakukan adalah sensus untuk bagaimana mengerti betapa hebatnya kerajaan dia. Saudara, dan itu Tuhan sudah tidak berkenan dan Tuhan sudah melarang. Jangan lakukan sensus itu. Tetapi Daud tetap ngotot melakukan sensus itu. Nah, pada waktu Daud melakukannya, Tuhan mengutus nabinya yang bernama Gad untuk menegur Daud. Dan inilah tegurannya. Daud disuruh memilih 3 hukuman dari Tuhan. Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan dikejar-kejar oleh musuhmu? Atau akan 3 hari dari penyakit sampar di negerimu? 3 pilihan ini. Dan jawaban Daud ayat 14, saya kagum dengan jawaban Daud. Dia berkata begini, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud sadar setelah ditegur oleh Gad bahwa dia salah, dan dia sekarang berkata, biarlah Tuhan sendiri yang menentukan hukuman, bukan aku yang menentukan. Tapi dia berkata, daripada aku jatuh ke dalam tangan manusia atau musuh, dikejar-kejar musuh, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dengan kata lain apa? Daud berkata apa? Terserah Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan atas hukuman bagiku, aku terima. Karena apa yang Tuhan kerjakan pasti baik. Are you with me? Kalau saudara dalam keadaan kefefet seperti Daud, menyerahlah kepada Tuhan. Terserahlah Tuhan mau buat apa, ya sudah aku nyerah. Nah, ini jawaban Tuhan. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Tuh, penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah di antara bangsa itu dari Dan sampai Beersheba. Berapa? My goodness, saudara dengar, saya kasih pengertian. Yang salah siapa? Yang dihukum siapa? Come on. Yang salah? Daud. Yang dihukum? Adil nggak Tuhan? Ini loh poinnya. Kalau saudara baca Alkitab tuh kadang-kadang kita terlalu cepat tanpa kita bisa mengerti. Mestinya kan hukum Daud. Tuhan hukum Daud, mungkin Daud yang disuruh sakit parah, Daud yang disuruh gempor atau apapun. Tetapi ternyata, dengar baik-baik, banyak tulah atau banyak pekerjaan Tuhan, ganjaran Tuhan yang terjadi atas satu bangsa, atas satu golongan. Mungkin Anda tidak termasuk orang yang bersalah.
Tapi Anda termasuk orang yang kena dampaknya. Jangan berkata, COVID ini kita bersalah apa enggak? Enggak ada satupun manusia yang bersalah. COVID ini saya nggak tahu. Kalau ada konspirasi di baliknya, ada orang-orang yang menuduh seperti itu. Tetapi kita yang kena dampaknya, kita tidak bersalah apapun. Rakyat tidak bersalah apapun. Saya bawa lagi, ini kan bangsa Israel. Kalau tadi pada dampak atau COVID, plak yang terjadi kepada bangsa Mesir. Yang bersalah siapa di bangsa Mesir? Firaun. Tapi yang mati siapa? Semua anak sulung dan semua orang-orang Mesir kena dampak yang sangat mengerikan dari tulahnya Tuhan. Wow. Saya mau berkata begini. Jangan pernah berkata Tuhan tidak adil pada waktu engkau tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu. Saya tunjukkan gambaran ini kepada Anda. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita di luar kontrol kita, tetapi diputuskan oleh pemimpin-pemimpin kita yang berdampak kepada kita. Termasuk salah satunya penyakit keturunan, kelemahan darah, kelemahan genetik. Salahkah kita? Kita terima warisan dari orang tua. Kita terima dari generasi. Dan kita tidak bisa berkata ini semua gara-garamu, gara-gara orang tuaku. Kelemahan keturunan. Tapi semuanya lihat, ada dampaknya dalam diri kita. Wah, ini bisa nggak selesai, saya udah hampir setengah jam sendiri baru awal-awal ini. Padahal saya punya 11 halaman. Apa artinya untuk kita? Saya kasih contoh lagi. Waktu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan menghancurkan bangsanya, dengan menjajah bangsanya, dibawa ke Babel dan bait Allah dihapuskan. Ada 3 orang remaja, 4 orang remaja. Siapa dia? Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego yang tidak berbuat salah. Karena dikatakan mereka adalah orang-orang benar. Mereka adalah para nobel, para bangsawan yang takut akan Tuhan. Bahkan di negara Babel pun mereka tetap menjaga berdoa sehari 3 kali ke arah kiblatnya Tuhan. Bahkan berpuasa dan berdoa sungguh-sungguh. Dan mereka adalah dampak dari hukuman Tuhan atas seluruh bangsa Israel. Tetapi mereka yang tidak berbuat salah, mereka kena dampaknya. Tetapi Tuhan adil dan memelihara mereka. Are you with me? Saudara, mari jangan dalam hidup kita ini cuma melihat sesaat dan kita mematahkan atau memutuskan bahwa ini semuanya dampak gara-gara ini, gara-gara ini. Too many things that you don't understand dan kita terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain. Baca ayat-ayat ini, bahkan bangsa Israel sendiri pun kena tulah. Karena kesalahan Daud, rakyat harus mati berapa? 70.000 orang. Nah kalau keluarga yang mati bisa menunjuk ke Daud berkata apa? Lu raja bego, lu raja kurang ajar, gara-gara lu salah, gua yang kena. Nah, are you with me? Sekarang saya lihat, mari kita masuk lebih jauh. Apa artinya tanda-tanda ini bagi kita? Banyak orang bilang COVID-19 adalah tanda kedatangan Tuhan. COVID-19 adalah tanda bahwa akhir zaman sudah dekat. Apakah itu benar? Saya mau berkata tidak. Kita dari zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru sampai terus sekarang 2000 tahun kemudian. Dengar baik-baik, kita dikondisikan semuanya. Perhatikan kata saya, dikondisikan. Tahu kata dikondisikan? Digiring, diarahkan menuju akhir zaman. Tapi apakah COVID tanda akhir zaman? Yes, one of them. Tetapi apakah itu berkata tanda akhir zaman sudah sangat dekat? Not really, kita akan lihat nanti. Buka Matius 24, ayat 3-9. Ini yang Alkitab katakan, apa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali?
Mari kita lihat di sini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, saya garis kuning supaya kita perhatikan lebih bersama. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, saudara, saya garis bawahi ayat ke-7 dikatakan akan ada kelaparan dan gempa bumi. Kelaparan dan gempa bumi. Sekarang kita lihat di dalam New King James Version, dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu kelaparan dan gempa bumi? Yuk kita lihat. Matius 24 ayat yang ke-7. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And there will be famine, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginnings of sorrows, not the end of sorrow. Are you with me? Sampar dijelaskan dalam famine, tetapi ada hilang satu kata di bahasa Indonesia, pestilence. Nah, saya jelaskan di sini bahwa pestilence itu adalah wabah penyakit. Kedepan kita akan makin lama, makin lihat, makin sering terjadinya wabah. Beberapa tahun belakangan ini, beberapa dekade ini juga kita sudah melihat wabah apa banyak. Flu burung lah, apalagi yang terakhir di Spanyol, Spanish flu. Dan lain sebagainya, mewabah kemana-mana. Banyak dampak-dampak penyakit yang aneh-aneh makin muncul. Tetapi ini bukan tanda akhir dari akhir zaman. Ini merupakan awal dari tanda-tanda zaman kedatangan Tuhan. Saudara, jangan takut, jangan bingung. Dan bahkan kedatangan Tuhan yang kedua kali pun jangan takut. Sebagai anak Tuhan kita mestinya bergairah menyongsong kedatangan Tuhan. Seperti seorang pengantin perempuan menanti pengantin wanita, pengantin pria datang menjemputnya untuk pesta kawin. Bergairah dengan deg-degan. Ini kebanyakan karena anak Tuhan salah diajar. Mereka bilang kedatangan Tuhan itu menakutkan, mengerikan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Famine and pestilence is the one of sign the end time that Jesus second coming. Jadi makin lama makin meningkat. Lalu tanda lainnya, saya nggak akan banyak kupas semuanya. Tanda lainnya kita lihat dalam ayat 10 sampai ke 14 dalam Matius 24 yang sama. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, jangan heran. Kita dengar di internet, kita dengar di berita, kita dengar di mana-mana, bahkan di harian-harian, bahkan di buletin-buletin Kristen, berkata pendeta A jatuh, pendeta B jatuh, pendeta A ini melakukan ini, pendeta melakukan itu. Don't be panic. Jangan pernah berpikir, dia hebat aja jatuh. Orang terkenal belum tentu imannya benar. Orang yang tidak terkenal belum tentu imannya tidak hebat. Bahkan terlalu banyak orang yang tidak terkenal justru imannya lebih berakar daripada orang-orang yang terkenal. Jadi jangan mau standar imanmu disamakan dengan pendeta-pendeta top. Biarlah standar imanmu disamakan dengan apa yang Alkitab katakan oleh Tuhan Yesus. Dan jangan pernah goncang dengan kejatuhan orang-orang hebat.
Kita boleh kaget, tapi jangan berkata, aduh apalagi gua. Nah, itu udah standar iman yang salah. Akan lebih banyak kejatuhan-kejatuhan lainnya. Dan saya nggak perlu baca ayatnya, bangsa Israel merdeka itu terjadi tahun 48. Dan Alkitab menulis satu generasi. Setelah bangsa Israel merdeka menjadi satu bangsa, satu generasi seperti pohon ara. Itu tidak akan lalu. Baru berarti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, saudara, is COVID-19 is the sign of raptures? Not really. Why? Dengar, banyak orang gak percaya rapture. Saya sangat percaya rapture. Tetapi, apa persyaratan rapture? Banyak hamba Tuhan berkata begini-begini. Saya bilang, there is no preference for raptures. Tidak ada qualification for rapture. Dan tidak ada tanda-tanda buat rapture. Satu saja syarat untuk ikut rapture apa? Jadi anak Tuhan. Tanda lainnya gak ada. Jadi anak Tuhan dengan hidup dengan iman yang benar. Itu persyaratan yang mutlak untuk kita ikut rapture. COVID bukan syarat untuk rapture, bukan tanda untuk rapture. Rapture can be happen at any time. Saudara nggak perlu pusing. Pak, kapan rapture terjadi? Kapan rapture terjadi? Alkitab sudah mengatakan bahkan Yesus waktu di muka bumi dia tidak tahu kapan rapture itu bakal terjadi. Hanya Bapa yang tahu, malaikat tidak tahu. Jadi kalau ada orang berkata ini akan segera rapture, saudara jangan dengarkan. Itu tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang berkata Mesias di sini, Mesias di sana. Aku ini nabi ini, aku nabi itu, aku rasul ini, rasul itu. Dan abaikan saja dan nggak perlu takut. Amin. Saya mau negakkan dengan yang benar. Oke, saya menjawab sedikit soal itu. Sekarang kita kembali kepada plak atau kepada penyakit sampar. Kita baca sekarang Keluaran 12 ayat 29 sampai 30. Keluaran 12 ayat 29 sampai 30. Kita baca, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung dan orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Saudara perhatikan, saya kembali ke plak yang Tuhan desain untuk bangsa Mesir. Pada waktu Tuhan menentukan pandemik, plak, pestilence, wabah untuk satu bangsa, tidak ada satupun yang bisa lewat. Perhatikan ini. Anak Fir'aun sendiri kena. Anak budak kena. Anak binatang kena. Jadi dengan kata lain, waktu Tuhan menetapkan ada wabah, nggak peduli Anda sekaya apa, sepandai apa, sesehat apa, sebersih apa, semenjaga diet kayak apa, exercise kayak apa, apapun yang kau lakukan, atau kebalikan, seceroboh apa Anda, makan sembarangan, apa semuanya, tidak mencegah tulah dari Tuhan untuk tidak menghinggapi Anda. Are you with me? Apa waktu COVID-19 bisa memilih bangsa atau memilih golongan? Saudara mendengar kan, even Prime Ministernya England kena COVID. Kurang dijaga apa kesehatannya? Bahkan raja-raja banyak yang kena COVID. Jangan percaya kalau kamu hidupnya begini, jaga kesehatan ini, jaga kesehatan itu, kamu akan terhindar COVID. No, yang akan menghindari engkau dari COVID adalah anugerah Tuhan. Penetapan Tuhan dalam dirimu. Mungkin kau berkata, Pak, ada banyak hamba Tuhan yang hidupnya baik, benar kena COVID. Nanti kita akan bahas. Itu lain lagi. Sebelum saya berkata, what is after pandemik, kita mau lihat pandemik itu dulu supaya saudara nggak bingung apa yang orang katakan tentang pandemik. Get the point? Wabah penyakit secara massal tidak memilih golongan. Karena Tuhan yang menetapkan. Pada waktu Tuhan berkata, aku akan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, semua orang Mesir termasuk binatang mati. Tidak pilih bulu.
Ini adalah tulah yang Tuhan datangkan. Jadi, apa yang harus kita lakukan terhadap tulah? Dan di kemudian hari tulah-tulah akan semakin banyak. Senggol sebelah kiri kanannya. Lo gak perlu takut akan tulah. Nangkap gak? Kalau Tuhan tidak tetapkan kita kena, kita tidak akan kena. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita kena, meskipun kita orang benar, ada kemuliaan tertentu yang Tuhan katakan buat hidup kita. Dan saya percaya kalau sampai kita mati karena tulah yang bukan disebabkan oleh kita, itu kemuliaan tersendiri buat Tuhan, bagi kita. Amin. Amin. Dan itu tandanya bahwa memang kita sudah harus mati. Nangkap nggak? Cara kita kematian tidak menjelaskan kerohanian kita. Ada orang bilang kalau orang benar, masa matinya kena COVID? Tadi orang yang Daud katakan apa? Berapa banyak orang-orang yang kena tulah, yang harus mati 70.000 orang. Are you with me? Nah sekarang, apa dampak daripada tulah atau pestilence atau pandemik buat kita? Saya mau tulis satu. Kedaulatan Tuhan. The credibility of the Bible. The Bible credibility. Yang dulu, maaf. The vulnerable of our life. The vulnerable of our life. Berarti kerawanan akan hidup kita. Hidup manusia rawan dan rapuh. Saya banyak dinasihati orang, diet ini, diet itu, olahraga ini, olahraga itu, harus begini, harus begitu. Saya bukan memandang rendah, saya bilang, ya memang kita juga nggak boleh ceroboh. Tetapi kita juga harus berusaha untuk hidup dengan sehat, istirahat yang benar, jangan sembarangan. Tetapi seberapa banyak kita menjaga hidup kita, tetap rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah absolut. Amin. Orang yang tiap hari makan junk food bisa sehat. Orang yang menjaga makanan dengan clean food, nggak pernah jajan di restoran, nggak pernah makan makanan berlemak, semua pakai makanan-makanan yang organik dan lain sebagainya. Tiba-tiba kena cancer dan berapa bulan kemudian gone. Saudara mau ngomong apa? Dua ekstrim kiri kanan ini terjadi. Tetapi bukan berarti kita bilang kalau gitu, ya udah hidup sembarangan aja. No, saya mau berkata bahwa hidup kita itu vulnerable. Hidup kita itu rawan, rapuh. Dan perlindungan yang paling sempurna bukan dari dokter, bukan dari vitamin, bukan dari diet, bukan dari sport. Perlindungan yang sempurna adalah anugerah Tuhan. Oke, yang kedua sekarang. Credibility of the Bible. Apa itu credibility of the Bible? Kedaulatan dari kuasa firman atau Alkitab. Kita baca Keluaran lagi pasal 12 ayat 21 sampai 27 sebelumnya. Tadi ayat yang ke-29 sampai 30, sekarang ayat 21. Kita baca. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya setiap pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang di atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu menulahi. Ayat 24, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi penyelamatan
menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sambil sujud menyembah. Saudara perhatikan, tadi saya sudah jelaskan bahwa hanya anugerah dan kedaulatan Tuhan yang melindungi kita dari tulah. Nah, itu ada pintu. Pintu tiang atas, itu yang atasnya, dioleskan dengan darah. Lalu kusen, ambang pintu kiri kanan, dioleskan darah. Kalau saudara lihat dari atas, kiri, kanan, dioleskan darah akan membentuk apa? Salib. Paskah adalah lambang. Paskah adalah prophetic message. Bagaimana kematian Kristus di atas kayu salib. Dan inilah yang menyelamatkan kita dari tulah. Setiap tulah yang terjadi, setiap pandemik yang terjadi, setiap wabah yang terjadi, setiap gempa bumi yang terjadi, sampar yang terjadi. Hanya darah Tuhan Yesus Kristus yang melindungi kita. Saudara perhatikan ayat ini. Tadi dikatakan bahwa yang mendatangkan maut ke anak-anak sulung di Mesir bukan setan. Saudara baca lagi baik, siapa? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri akan datang dengan malaikat mautnya dan memasuki rumah-rumah orang Mesir. Setiap anak sulungnya mati. Anak binatang yang sulungnya mati. Tuhan sendiri. Waktu Tuhan menggoncangkan bumi, saya percaya dengan COVID, entar yang lain lagi, apalagi Tuhan sendiri akan turun dan melewati rumahnya Pak Jo, melewati rumahnya Sarah, melewati rumahnya Mukhtar, melewati rumahnya Pak siapa? Pak Ken, Pak Robert, Pak Thomas. Kenapa? Karena di dalam rumah-rumah kita ada lambang darah Yesus. Amin. Jadi gak perlu panik, gak perlu takut. Tapi kita juga gak belum sejago, udah pemerintah larang keluar, kita main keluar seenaknya sendiri. Itu namanya Hoflok. Itu bukan beriman, itu namanya Hoflok bin Oon. Ya. Nah, only through the spreading blood of the Lamb, dengan mengoleskan darah anak domba Allah, maka umat Israel di Mesir, dengan ada darah anak domba Allah dalam hidup kita yang ada di bumi, betul nggak? Kita ada di Mesir, di bumi, tapi kita akan aman. Orang tua yang ada di sini, cover rumah-rumah tangga anak-anakmu, cucumu. Setiap hari saya bangun pagi, saya cover anak-anak saya, termasuk Anda semuanya jemaat kami. Saya selalu berkata begini dalam perjamuan kudus saya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku mengcover dengan darahmu. Anak-anak kandungku dan anak-anak rohaniku dan orang-orang yang engkau percayakan kepada hidupku Bapak. Saya nggak menyebut nama Anda secara pribadi satu-satu. Kalau saya sebut nama Anda secara pribadi satu-satu, saya bisa sampai sore nggak selesai-selesai berdoa. Saya selalu berkata dalam bangun tidur pagi, aku oleskan darahmu kepada setiap orang-orang, rumah-rumah tangga, anak-anakku yang kau berikan kepadaku Tuhan. Tugas kita orang tua seperti itu. Amin. Nah, yang berikut. Tadi bagaimana pestilence atau wabah didatangkan Tuhan. Sekarang wabah dan didatangkan Tuhan untuk mengatasi atau menghancurkan Gog. Siapa itu Gog? Banyak penafsir berkata, Gog adalah lambang daripada penguasa atau antikris yang akan datang. Whatever reason, itu benar atau tidak, itu urusan belakangan. Tetapi yang saya pelajari dan saya lihat di kamus, saya lihat di literatur, bahwa Gog itu artinya adalah mountains, gunung. Dan dari suku Ruben, dan orang dari Shem, keturunannya anaknya Noah, dan dia adalah Prince of Rose, suku Mesek Tubal. Jadi dengan kata lain, orang yang memang berontak kepada Tuhan. Sem adalah anak daripada Nuh yang berontak. Jadi kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Gog. Kita buka Yeskiel 38 ayat 21 sampai 23.
Dan aku memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog, demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rabun, api dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, persekongkolan bangsa-bangsa bukan perserikatan, persekongkolan. Bangsa-bangsa akan terjadi, waktu itu sudah terjadi zaman Gog dan akan terjadi lagi zaman Gog yang akan datang. Bahwa bangsa-bangsa akan berkumpul, mereka akan menentang anak-anak Tuhan. Halo, saya nggak berkhotbah tentang yang enak-enak. Tetapi jangan takut, karena Tuhan sendiri turun dan melawan Gog. Amin. Salah satunya caranya Tuhan melawan Gog dengan mendatangkan peperangan di antara mereka. Dengan mendatangkan penyakit, sampar, gempa bumi di antara mereka. Jangan heran. Jadi jangan panik kalau bentar lagi saudara dengar berita. Wah, gempa bumi ini, gempa bumi itu. Baru-baru ini ada gempa bumi besar karena gunung meleduk, bahasa saya keluar. Gunung meletus di Spanyol. Dan akan terus terjadi dengan banyak-banyak hal yang lain. Dan saudara nggak usah takut. Kriminal akan meningkat. Terus akan meningkat. Dan saudara akan berkata, anak-anakku nanti gimana? Don't worry. Cover them with the blood of Jesus. Amin. Nah, sekarang saya akan masuk kepada sedikit akhir zaman. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, pada masa aniaya besar, penyakit sampar akan mematikan 1/4 penduduk dunia. My goodness. Ini sudah ada di dalam Alkitab. Jangan heran. Wahyu 6 ayat 7-8. Kita lihat Wahyu pasal 6. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. This is the great pestilence. The great pandemic. COVID ada nggak membunuh 10% penduduk dunia? Nggak ada. Tapi nanti akan datang. Pedang, kelaparan, peperangan, bencana, penyakit, sampar akan membunuh 1/4 penduduk bumi. Don't be shocked. Ini sudah ada di dalam Alkitab dan pasti akan terjadi. Kok Tuhan izinkan ya? Memang Tuhan sudah bukan cuma izinkan. Tuhan sudah merencanakan untuk menunjukkan kemuliaannya Tuhan kepada Gog, Magog, kepada orang-orang yang akan bangkit menentang melawan dia. Saudara, orang yang melawan Tuhan akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya, yang luar biasa. Di permulaan Great Tribulation akan muncul 2 saksi yang Tuhan bangkitkan. Kita baca itu Wahyu 11 ayat 5-6. Dan apa yang dia lakukan? 2 saksi ini, saya nggak belum menyebut oknumnya, banyak orang menyebut ini adalah Musa dan Elia, terserah siapa saja, tetapi 2 saksi ini akan turun dan akan hidup dan akan melakukan perkara besar. Ini yang dilakukan. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ayat 6, kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Hebat nggak? Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dari tanda-tanda ini
menutup langit, mendatangkan api, membuat sampar, membuat air menjadi darah. Ini adalah mujizat yang dikerjakan oleh dua nabi Tuhan, Elia dan Musa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka pada akhir zaman akan turun kembali dan mereka akan melakukan banyak kejadian-kejadian hebat. Dan siapa yang menentang mereka akan disembulkan api keluar dari mulut mereka. Dan apa yang mereka katakan, bencana demi bencana akan terjadi. Amin. Betapa vulnerable-nya hidup manusia kalau kita tidak punya Tuhan. Betapa kredibilitasnya Tuhan. Alkitab di dalam diri kita. Saya cuma punya waktu 10 menit lagi Tuhanku, haleluya. Oke, saya masuk yang poin ketiga. Kalau gitu kita selesaikan aja. Yang ketiga, mungkin minggu depan kita akan bahas lagi. Tadinya minggu depan saya akan khotbah tentang bagaimana anugerah Tuhan menari dalam hidup kita. Tapi kita teruskan saja minggu depan ya, daripada berhutang. Oke, the uncertainty of life. Ketidakpastiannya hidup kita. Tidak ada satupun yang kita bisa mempredik kapan calamity atau pandemik atau musibah itu bisa datang dalam diri kita. Nah, saya sangat menyayangkan begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak memperhatikan bahwa kedepannya akan terjadi apa. Dan mereka asik dengan bisnis, mereka asik dalam kebahagiaan rumah tangga yang positif, tapi mereka menomor tigakan Tuhan. Mereka terus mementingkan social life mereka, kehidupan mereka dan lain sebagainya. Nothing wrong with that. Tetapi kalau kita tidak mementingkan Tuhan dalam diri kita, maka kita akan jatuh dalam jebakan betapa rawannya hidup kita tanpa kita sadari. Kita baca, kita lihat teladan dari orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun dan untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, bukan saya again dengan kita memperhatikan hidup. Bukan saya again dengan kita memperhatikan karir, bisnis, rumah tangga, dan pekerjaan. Tetapi jangan itu terfokus dalam hidup kita. Orang kaya ini tidak melakukan yang jahat. Dia sangat family oriented. Dia berusaha dengan baik untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Dan dia terus berusaha. Tetapi dia lupa satu hal yang penting untuk kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga dia berkata, ada padaku banyak semuanya aku sudah cukupkan. Jadi aku pun mati nanti anak cucuku 7 turunan tidak perlu susah. Mereka akan tinggal hidup dengan enak. Tapi mereka tidak mempersiapkan untuk kehidupan yang kekal. Orang kaya ini bodoh untuk kehidupan yang cuma 60-80 tahun. Dia mati-matian memperkaya dirinya. Dia mati-matian banting tulang sampai pada rematik dan pada pegelinu. Tetapi dia lupa mempersiapkan untuk hubungan dengan Tuhan. Dan pada waktu dia tidak siap, Tuhan datang mengambil dia. Senggol sebelah kiri kanannya. Dengar, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan Tuhan. Jangan asik dengan bisnis. Jangan asik dengan keuangan. Jangan asik dengan happy-happy keluarga. Saya enggak against itu semuanya, enggak. Do it properly. Tapi nomor satukan Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya akan lihat beberapa banyak lagi. Betapa hidup kita itu cepat berlalu seperti Flash Gordon. Seperti angin yang sama sekali tidak kita duga. Dan kita belajar
dari seseorang yang sangat-sangat diberkati Tuhan dalam hidupnya. Siapa namanya? Ayub. Kita buka Ayub. Ayub 9 ayat 25 sampai 26. Ayub 9, 25-26. Kalau ada orang kaya yang bijaksana, salah satunya mungkin Ayub. Tetapi Ayub yang bijaksana sendiri sudah mempersiapkan begitu banyak hubungan intim dengan Tuhan. Tetapi dia berkata seperti ini dalam ayat 25-26. Ayub 9 ayat 25-26. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari Pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Saudara lihat, perahu dari Pandan kelihatannya laju nggak? Laju nggak? Laju, tapi kelihatannya kayak rayap, betul nggak? Pelan-pelan, tetapi pasti. Hidup kita manusia pelan tapi pasti, tapi tanpa terasa dengan cepat. Di sini pun dikatakan bahwa menyambar seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Kadang hidup sangat lambat kalau kita lagi dikurung COVID, benar gak? Sebel banget, dari rumah ke rumah begitu melulu. Pagi bangun tidur, sikat gigi, ketemunya lu lagi gitu loh ya. Jadi kelihatannya sangat lambat kayak perahu Pandan. Tapi sometimes waktu begitu cepat berlalu swift seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Saya di rumah sering guyonan sama Iluh. Waktu begitu cepat Iluh tanpa sadar harus pakai kacamata untuk baca, tapi dia gak mau pakai kacamata. Ya, sekarang juga dia nggak mau pakai kacamata. Saya bilang ingat bahwa kamu bukan kena penyakit lupus. Tahu lupus? Lupa usia. Gitu loh. Time is flies. Sangat cepat berlari. Walaupun kelihatannya sepertinya lambat. Dari hari ke hari lambat. Tapi tiba-tiba blegedek udah umur 65. Blegedek sudah umur begini. Udah tahu udah nggak rasa. Tadi naik kemarin lewat situ kaki udah kaku. Saudara, tanpa disadari, lajunya seperti perahu Pandan, tapi kecepatannya seperti Raja Wali menyambar mangsa. Satu paradok yang sangat tepat yang Ayub katakan dalam diri kita. Mari kita jangan anggap enteng hidup kita. Mari jangan lengah dengan diri kita, kita persiapkan hal-hal yang natural, yang manusiawi begitu hebat. Tetapi kita tidak mempersiapkan untuk yang eternity. Beberapa ayat lagi dari Ayub, 2 ayat lagi dari Ayub berkata demikian. Manusia yang lahir, Ayub 14 ayat 1 dan 2. Manusia yang lahir dari perempuan, ada yang lahir dari laki-laki? Enggak ada. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Saudara yang hobi kerja, saudara yang perfeksionis melakukan pekerjaan, saudara yang pengen begini, pengen begitu, mari lakukan itu juga bersama Tuhan. Saya mau berkata, betapa indahnya kalau kita hidup berhasil karena Tuhan. Amin. Caranya, saya mau pesan sponsor, jangan lupa ibadah. Jangan lupa saat teduh. Jangan lupa KM. Jangan lupa kita sungguh-sungguh untuk memperhatikan Tuhan dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Satu poin terakhir sebelum saya tutup. Kalau saya nggak sampaikan ini, nanti nggak masuk ke perjamuan kudus, nggak pas. Saya masih punya waktu 2 menit, hopefully selesai. Poin yang keempat, apa yang harus kita lakukan? The sufficiency of Jesus Christ. Apa itu sufficiency? Bahasa Indonesianya sufficiency itu apa? Kecukupan atau kemantapan atau kemampuan Tuhan Yesus Kristus. Kita buka ayatnya, Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara perhatikan, saya dulu sering salah mengerti. Bahwa dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam dunia, Shirley, Evan, Daniel, Robert, semua kita akan mengalami apa? Penganiayaan atau penderitaan. Tetapi Tuhan berkata, aku
telah mengalahkan penderitaan. Amin. No. Amin. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan tidak mengalahkan penderitaan. Di dalam dunia kita menderita, tapi Tuhan telah mengalahkan dunia. Di mana terjadinya penderitaan? Di dunia. Bukan Tuhan mengalahkan penderitaan, tetapi Tuhan sudah mengalahkan dunia. My goodness. Jadi tempat di mana kita menderita itu sudah milik Tuhan. Jadi kamu tidak akan menderita kalau tidak Tuhan izinkan. My goodness. Tapi kalau Tuhan izinkan kita menderita seperti Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego, seperti 70.000 orang Israel yang tidak bersalah, seperti banyak-banyak orang yang katut ke bawah karena kesalahan orang lain, mari kita ucapkan syukur karena kita punya sufficiency of Jesus Christ lewat salibnya. Amin. Jangan takut, jangan mendumel, jangan berkata unfair. Apa salahku? Anakku harus menderita penyakit yang tidak terobatkan. Saya merata begitu waktu Yosi kena kanker? Enggak. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi kita menerimanya, itu kasih karunia Tuhan. Tuhan telah mengalahkan dunia. Dengan kata lain, tempat di mana saudara hidup, meskipun saudara belum kaya, belum diberkati, belum sukses, belum hebat. But God overcome the world. Meskipun di tempat kerjaan kau dipres, kau distres, kau didepak, kau diperlakukan tidak adil. God overcome the world. Amen. God not overcome your business, your study. Itu urusan kecil, tapi Tuhan sudah mengalahkan seluruhnya. Yang besarnya dunia ini. Jesus not say, I have overcome the tribulation. But Jesus say, I have overcome the world. Satu ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 27. Setelah itu kita siap untuk perjamuan kudus. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. My goodness. Bukan damai sejahtera dari orang. Bukan damai sejahtera dari bumi. Bukan damai sejahtera dari siapapun. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berikan bagi kita. Bukan cuma dari Tuhan. Yang punya Tuhan. Kalau yang dari Tuhan tuh begini. Saya punya, saya kasih sebagian kepada Kosmas. Itu yang dari Tuhan, betul? Tetapi kalau Tuhan berkata, punyaku semuanya, aku berikan kepadamu. Betul nggak? Ini pengertian ayat ini seperti itu. Jadi kalau saudara berkata, di dunia ini kita nggak ada damai sejahtera. Who say so? Kenapa kita ngomong seperti itu? Karena kita dikalahkan oleh tribulation, oleh COVID. Banyak orang berkata, Pak COVID gimana? Buat Bapak stres nggak? Enggak stres, gue cuma boring. Saya ngomong kemana-mana pun, enggak, saya enggak stres, saya enggak judek, saya enggak apa. Cuman bosen tiap pagi, bangun tidur, cuci muka, sikat gigi, ngopi, pergi ke kantor, sore pulang, malam makan, gitu aja 4 bulan. Lama-lama juga orang paling sabar juga bosen kali ya, gitu loh. Ketemu palingan per telepon, by WhatsApp, palingan by Zoom gitu loh. Jadi enggak kena kontak dengan orang. Padahal kita manusia sosial yang didesain untuk bersosialisasi. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. After we overcome pandemic, minggu depan kita akan belajar what we should do after this. Oke? Jadi sekarang saudara tahu bahwa pandemik itu nggak usah membuat kita panik. Dan mari kita persiapkan diri kita seperti perintah Tuhan tadi dikatakan. Bahwa lewat perjamuan kudus, lewat darah dan domba, darah anak domba Allah, maka kita mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu sudah diberikan kepada kita lewat perjamuan kudus. Saudara yang di rumah, mari ambil perjamuan kudusmu dan kita persiapkan.
Saudara yang di sini, mari kita bangkit berdiri.